Ya, baik, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang adab seorang istri kepada suaminya. Bagi yang akan diskusi atau bertanya, silakan baik via Zoom ataupun lewat sambungan telepon ya. Silakan, tadi sudah ada yang masuk. Siapa Bu Yasmin? Yang akan bertanya silakan. Dari mana? Ya, terima kasih Ustadz dari Ujung Berung. Alhamdulillah, silakan. Ya Ustadz, ini mau menanyakan ini Ustadz, kalau misalkan kita di rumah ketika bersama suami, lalu pakaian kita apakah boleh begitu berhadapan dengan suami dari dapur, kan katanya harus ganti ya baju ketika memasak, ketika berhadapan suami harus ganti. Nah, di dalam sehari-hari kita dalam rumah bajunya pendek gitu ya, pendek begitu. Tapi memang suami juga tidak ketika istri berdandan yang agak menor tidak suka memang. Jadi di rumah apa adanya, itu gimana Ustaz? Ya, baik. Baik, itu aja. Itu aja Ustaz, makasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tentu setiap ada yang umum, ada yang khusus lah ya. Jadi misalkan ada yang secara global, secara umum misalkan berpenampilan yang baik. Dan ada namanya uruf, kebiasaan. Tentu setiap daerah kan punya kebiasaan masing-masing dalam segi pakaian juga ya. Nah, seperti termasuk di Sunda, kemudian juga termasuk misalkan di Jawa, di Betawi, dan itu kan ada kebiasaan masing-masing dalam dalam berpakaian. Maka silakan ditanyakan kepada suaminya apakah cocok dengan pakaian di rumahnya seperti ini ataukah tidak. Ya, tentu dalam segi misalkan habis masak, tentu kan bau gitu ya dengan makanan tersebut. Maka tentu setelah masak ganti, atau lebih baik mandi terlebih dahulu setelah masak, kemudian mengganti pakaiannya. Apa yang disenangi oleh suaminya terserah mau yang mana. Karena setiap suami tentu memiliki penampilan yang diinginkan oleh masing-masing berumah tangganya. Silakan saja ya. Tidak akan misalkan seperti apa pakaiannya ya, itu tergantung suaminya. Baik, selanjutnya bagi akan diskusi kembali atau bertanya kepada sahabat TV, baik lewat Zoom ataukah lewat telepon di 022 237 76. Ya, kita lanjutkan, baik berkaitan tentang adab suami kepada adab istri kepada suami. Selanjutnya adalah yang ke-12, ikramu ahlihi wa qarabatihi. Itu memuliakan keluarganya dan juga kerabatnya. Nah, seorang istri hendaknya selalu sadar bahwa suami umumnya itu memiliki hubungan yang emosional, yang kuat dengan kerabatnya, dengan keluarganya. Karena itu seorang istri hendaknya dapat memperhatikan atau memperlakukan kerabat dan keluarga suami tersebut dengan respek tanpa mempersoalkan status sosial mereka lah ya. Jadi jangan sampai menyinggung perasaannya suami karena saudaranya atau misalkan kakaknya, adiknya atau keluarganya, yang menimbulkan di situ perpecahan disebabkan karena sering menyinggung ataupun misalkan sering mempermasalahkan keluarganya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi ikramu ahlihi wa qarabatihi, memuliakan keluarganya, kemudian kerabatnya, karena baik buruknya ya itu akan berdampak nanti kalau terus membicarakan hal-hal yang jelek, dan itu akan berdampak kepada rumah tangganya. Jadi harus benar-benar bijak dalam menyampaikan dalam masalah keluarga itu. Kemudian yang ke-13, ada seorang istri kepada suaminya adalah ru'yatu halihi bil fadli. Jadi melihat kenyataan suami dengan karunia, dengan keutamaan. Maksudnya apa? Apapun kondisi suaminya, misalnya suaminya ketika itu lagi sakit atau lagi terpuruk, maka muliakan, senantiasa memuliakannya. Kalau kondisinya dalam keadaan lapang ataupun serba ada, maka mensyukurinya. Artinya syukur, berterima kasih, dan memotivasi. Kemudian juga sering mengucapkan terima kasih. Ya, tapi ketika sebaliknya,
kondisinya misalkan dalam kondisi bermasalah, baik dalam keuangannya ataupun dalam kesehatannya, maka harus sabar dan kondisi tersebut. Jadi melihat kondisi kenyataan suami itu dengan keutamaan, artinya dengan memuliakannya, dengan kerendahan hatinya. Jadi kalau sebagian dalam hadis menyampaikan ya, ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu qadwan illa kana khairan lah. In asabatu sarra syakar fa kana khairan lah, wa in asabatu darra sabar fa kana khairan lah. Jadi Allah mentakdirkan kepada seorang yang beriman itu pasti baik, tidak ada yang jelek. Takdir Allah itu pasti baik. Kalau Allah menimpakan kemadaratan, kesulitan, ya, kepayahan, dia sikapi dengan sabar, maka sabar kebaikan buat dirinya. Tapi sebaliknya kalau Allah memberikan keluasan, kelapangan, kemudahan, ya, kebahagiaan, dia sikapi dengan syukur, maka syukur kebaikan buat dirinya. Ini jadi sikap kita hanya dua, ya, yaitu ketika dapat kenikmatan syukur, ketika dapat ujian musibah ya sabar. Ini yang ke-13. Yang ke-14 adalah qabulu fi'lihi bisyukri. Jadi menerima hasil kerja suami dengan syukur, dengan terima kasih lah, ya, rasa syukur. Ya, berapapun penghasilan suami, ya, seorang istri hendaknya dapat mensyukurinya. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan karunia-Nya. Ya, tapi kalau kufur ataupun banyak mengeluh, ya, maka tentu itu tidak akan baik bagi dirinya, rumah tangganya. Maka nauzubillah, itu azab Allah itu sangat pedih. Jadi senantiasa berterima kasih lah, ya, dengan usaha suaminya, dengan suaminya. Kemudian yang ke-15 adalah wa izharul hub lahu indal qurbi minhu. Menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di sampingnya atau di dekatnya. Jadi seorang istri hendaknya senantiasa menunjukkan rasa kasih sayang ataupun rasa cintanya kepada suaminya, lebih saat dekat. Tentu jauh dia harus cinta, tapi ketika dekat berada di sampingnya maka harus menampakkan rasa cintanya kepada suaminya. Nah, ini karena salah satu tujuan daripada pembentukan rumah tangga ataupun suami istri ini adalah untuk membentuk keluarga yang saling mencintai. Sakinah, mawaddah, warahmah itu harus ada pada rumah tangga tersebut. Kemudian yang ke-16, sahabat MKTV, adalah wa izharus surur inda ru'yah lahu. Jadi wa izharus surur, menampakkan rasa gembira dikala melihat suami, kapan saja, di mana saja. Seorang istri bertemu dengan suaminya, ya hendaknya selalu menunjukkan rasa gembira, rasa senang. Hal ini akan amat penting, ya, karena umumnya seorang istri itu senantiasa dia akan bergembira kalau melihat istrinya itu bergembira. Senantiasa dia akan senang kalau melihat istrinya itu senang. Ditampakkanlah kegembiraannya, kesenangannya di depan suaminya. Nah, kalau ada masalah tentu bicarakan dengan baik, dengan cara bermusyawarah, ya, dan hal ini akan berdampak baik dalam rumah tangga. Nah, ini 16 adab seorang istri kepada suaminya yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, mudah-mudahan kita semua, ya, diberikan oleh Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi yang akan diskusi atau bertanya berkaitan tentang adab istri kepada suami, ya dipersilahkan bisa di telepon kami di 022 203 776, atau bagi yang ada di Zoom ini silakan bisa langsung, ya, ataupun bisa chatting langsung. Saya akan nanti bacakan beberapa hadis berkaitan tentang adab seorang istri kepada suaminya, ya. Dan ini hadisnya panjang dan saya akan sampaikan hanya beberapa poin saja. Seperti yang tadi, ya, menjalankan ketaatan kepada suami atau perintah suaminya. Ini pun ada dalam beberapa hadis dan sampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab seorang istri kepada suami, dan silakan bagi yang diskusi nanti pada sesi yang selanjutnya untuk dipersiapkan, ya, pertanyaannya,
mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah informasi yang lewat ini.